Halo teman-teman, selamat datang di channelnya One Piecepedia. Kali ini kita akan nge-review ataupun ngebahas One Piece chapter 1064. Chapternya menurutku itu oke banget, apalagi di bagian battle antara ini ya, battle antara Kurohige sama Law ya, dan juga ada beberapa hal yang di-reveal di sini, termasuk masa lalu Kuma dan kemudian dan tentunya misteri-misteri ya, nggak One Piece gitu kan. Kalau misalnya di chapternya nggak ada misterinya. Tanpa panjang lebar, langsung aja teman-teman. Seperti biasa aku akan bagi menjadi dua. Yang pertama itu kronologinya, yang kedua adalah pembahasannya. Jadi kalau kalian mau langsung ke pembahasan, langsung ke bagian belakang aja teman-teman ya. Oke, jadi beginilah review One Piecepedia berdasarkan One Piece chapter 1064. Nah, di sini cover story melanjutkan cover story sebelumnya, di mana akhirnya terungkap yang menculik puding itu adalah Aokiji bersama dengan Van Augur. Dan di sini juga sepertinya mengkonfirmasi keberpihakan Aokiji ataupun Kuzan terhadap kelompok bajak laut Kurohige. Di sini dia diperkenalkan sebagai Kuzan. Judul dari cover story itu adalah Kuzan dan Augur dari kelompok bajak laut Blackbeard. Kalian silahkan asumsikan aja untuk masalah title ini ya. Langsung. Jadi di halaman pertama chapter ini melanjutkan pertempuran antara Kurohige melawan Law. Nah, di mana kemarin kita lihat, wah ngeri banget ya show off-nya gitu ya kan, dan di mana kemudian si Law yang sebelumnya itu ada di perairan kemudian memilih tempat pulau gitu kan, dan kemudian mereka berantem. Di sini nggak main-main, Law langsung mengeluarkan jurus awakeningnya cuy, Arum sama Chrome gitu ya. Dimana di sini Kurohige langsung dihantam bosku pakai jurus awakening ya. Sementara di sini sih Kurohige-nya masih base ya, belum kelihatan itu awakening atau enggak ya. Cuma hantam-hantam biasa Kurouzu gitu ya kan, kue keras dan segala macam ya. Di sini juga ada terungkap ya beberapa nama dari kelompok bajak laut Heart seperti si Hakugan. Jadi Hakugan ini ternyata yang bertopeng itu, yang smile itu. Di sini juga kita ngelihat ya keikutsertaan pertarungan antara Sachi dan Penguin, termasuk Jinbard juga. Di sini ya Doki, meskipun dia terlihat lemah apa segala macam, tapi termasuk gesit juga gitu ya untuk si Doki ini. Di sini juga si Sachi itu mengeluarkan salah satu kemampuannya teman-teman, dimana dia bisa apa ya? Apa sih itu namanya ini? Meminum air nggak sih? Atau menghirup air, gimana ya? Menginum atau menghirup air, silahkan aja kalian mungkin punya istilah sendiri. Dimana kemudian air yang dia hirup ataupun telan tersebut itu dihembuskan cuy, dilemparin. Buat apa sih? Buat memadamkan bom yang dilempar oleh si Doki ini teman-teman. Nah, terus di sini juga dia bilang ya, jangan meremehkan kami ya, jangan meremehkan kami lah istilahnya ya. Jadi memang kalau untuk pertempuran laut, wah ini GG banget sih kalau untuk kelompok Trafalgar Law ini ya, kelompok Hearts Pirates. Di sini juga kita bisa melihat Jinbard ya, yang berhasil menahan tembakan dari Van Augur cuy. Di sini juga Beppo sepertinya entah karena super hearing atau mungkin Kenbunnya, tapi dia bisa memperkirakan arah ini cuy, arah serangan dari Van Augur, tembakan yang kemudian diblok oleh Jinbard ini. Di sini juga serangan dari Augur itu yang ditangkal sama Jinbard itu kayaknya nggak damage sih. Entah mungkin Augurnya itu menggunakan haki atau enggak. Atau Augurnya menggunakan haki tapi Jinbard itu entah itu haki atau memang badinya yang settingannya itu udah emang tebel gitu loh ya. Jadi pokoknya gini, si Augur ya diam-diam nembak si Law. Beppo menyadarinya, dihalang sama Jinbard, dan Jinbard sepertinya tidak terkena tembakan oleh si Augur tersebut. Di sini juga Law menggunakan jurus Chrome sekali lagi ya. Jadi kalau Arum itu ya, atau Rirumu itu untuk ke orang, kalau Chrome itu untuk ke pedangnya gitu ya. Di sini Kurohige ditusuk sama dengan jurus yang dia pakai untuk menusuk Big Mom ya, dimana pedangnya memanjang dan membesar gitu, dan kemudian menembus Kurohige. Tapi meskipun demikian ya, si Kurohige itu masih sempatnya ketawa-ketawa teman-teman. Di sini juga diperlihatkan si Puding ya, dimana Puding di sini sepertinya Puding itu dia mengatakan kalau aja Big Mom masih hidup ya. Nah, maksudnya dia mengatakan kalau aja Big Mom masih hidup. Jadi diindikasikan melewati perkataan Puding ini bahwa Big Mom, setidaknya Puding berpikir bahwa Big Mom mati. Apakah dia benar mati? Ya kita anggap aja sejauh chapter berjalan Big Mom mati. Entah itu mungkin Puding yang salah paham atau Puding salah informasi. Tapi kalau untuk pertanyaan apakah Big Mom mati, sejauh chapter berjalan Puding mengasumsikan Big Mom sudah mati.
Dilanjutkan oleh pertempuran Lau melawan Kurohige, dan terakhirnya adalah Black Vortex ataupun Kurozu. Di sini dimana juga dimunculin lagi Sakazuki teman-teman, sang Fleet Admiral. Dimana mereka ketahuan ya, si Lau sama si Kurohige itu ketahuan bentrokannya, dan tempat bentrokannya itu bernama Winter Island yang ada di New World cuy. Dan di sini sepertinya Sakazuki sedikit frustasi karena mereka tidak bisa langsung mengambil tindakan. Melainkan harus menunggu lagi ya, harus strategis cuy. Kalau dia waktu dia sebelum menjadi seorang Fleet Admiral, mungkin dia bisa ngebarbar kali ya. Hanya saja sekarang setelah dia menjadi Fleet Admiral, ya harus ada tekanan-tekanan lagi gitu ya kan. Jadi mereka terpaksa harus menunggu, entah menunggu Kurohige yang menang, entah menunggu pemenang dari salah satu dari mereka, atau menunggu pasukan seperti apa gitu ya kan, biar datang untuk membackup mereka untuk datang ke Winter Island, atau malah mereka sama sekali nggak datang. Kemudian di sini juga di Egghead ya, di sini ternyata si empat orang itu ya, yaitu Luffy, Bonnie, Chopper, dan Jinbe itu bisa dibilang selamat ya dari tembakan laser pasifista, karena si Bonnie itu mengubah penampilan mereka ya, Luffy jadi tua, Chopper jadi tua, Jinbe jadi anak-anak gitu ya kan. Dan di sini ada sedikit pembicaraan menarik mengenai Kuma, ya dimana Jinbe kan nggak begitu mengenal Kuma ya, tapi dia tahunya kan dari kata-kata orang seperti Kuma adalah seorang tirani lah apa segala macam. Di sini juga terungkap alasan Kuma itu kenapa dia itu bisa patuh sama world government padahal membenci mereka gitu. Terus itu juga si Kuma ini terungkap menurut ucapan Bonnie, Kuma itu berasal dari ras spesial. Nah, jadi ras spesial yang mana nih kira-kira? Ada tambahan satu lagi ras sepertinya ya. Kemudian kelompok yang ada di Thousand Sunny akhirnya naik ya, diantar sama Lilith buat naik ke langit lah istilahnya kayak gitu, untuk sampai ke lab utama dari Egghead ya, dari Vegapunk. Di sini ada tulisnya tuh Punk Records. Di sini para kelompok Top Jeremy juga ganti kostum dan segala macam gitu ya. Dan yang menarik lagi ya kan, seperti biasa, begitu minggu depan libur, biasanya endingnya itu gantungannya tuh ngeri banget gitu ya. Cliffhanger-nya tuh ngeri sekali ya. Di sini si Shaka berbicara dengan Dragon. Ya, seperti itu. Dia ngomong, "Ku rasa aku sebentar lagi akan mati," katanya. "Jangan bercanda. Aku cuma ingin kau tahu, Dragon." Itu kata si Shaka ya. Oke, jadi begitu untuk kronologinya. Kita langsung ngebahas aja masalah bahan-bahan diskusi ya. Kalian bisa memberikan masukan untuk permasalahan ini teman-teman, silahkan aja di kolom komentar cuy. Yang pertama itu adalah cover story 1064, itu yang mengungkapkan penyusup yang datang ke Coklat Town. Dimana di beberapa cover story sebelumnya itu kan ada nih dua penyusup yang datang ke Coklat Town, dimana itu dikira si Brule itu adalah si Ichiji sama Reju, yang ternyata itu adalah Kuzan dan Augur. Dan kemudian di beberapa cover story sebelumnya juga itu terlihat Coklat Town yang membeku ya. Ternyata tidak lain dan tidak bukan seperti yang kalian semua sudah duga-duga ya. GG memang kalian ya, bisa menebak-nebak Oda bahwa pelakunya adalah Kuzan ataupun yang dulu dikenal sebagai Aokiji ya. Dan mereka lah yang menculik si Puding. Untuk masalah alasan penculikannya, nah ini masih bertanya-tanya pendapat. Masing-masing orang mungkin punya headcanon sendiri, tapi ya kalau aku sendiri sih kurasa ada hubungannya dengan kemampuan Puding yang bisa membaca atau menerjemahkan poneglyph apabila dia berhasil membangkitkan kekuatan mata tiganya. Bukan membangkitkan mata tiganya ya, tapi membangkitkan kekuatan mata tiganya, karena Puding itu udah punya 3 mata gitu loh. Hanya saja yang belum bangkit itu adalah kekuatan dari mata tiganya itu, yaitu yang menurut Big Mom itu bisa membuat si Puding itu menerjemahkan ataupun membaca poneglyph. Kemudian pertempuran antara Kurohige Pirates versus Heart Pirates yang berlangsung sangat sengit, asli sangat sengit cuy ya. Meskipun cuma setengah halangan mah, tapi show off-nya gila-gilaan kalau menurut gue sih ya. Dan pertempuran mereka ini terjadi di Winter Island. Yang pertama kita akan ngebahas dulu masalah pertempuran ini ya. Dimana di sini seperti yang gue bilang tadi, Lau nggak main-main cuy, langsung pakai 2 jurus awakening. Jurus awakening Lau itu adalah Chrome sama Arum yang sampai sejauh ini kelihatan. Dan sepertinya aku bisa menyimpulkan ya, perbedaan antara Chrome sama Arum ini, ataupun dalam bahasa orang-orang katanya Rirumu gitu ya. Nah, dimana kalau Arum itu dia ngebuat roomnya dikasih ke orang.
Tapi kalau Chrome itu dia buat room, tapi roomnya dikasih ke benda yang dipegang oleh Lau. Contohnya aja di sini dikasih ke pedang. Entah dia bisa ngasih ke kapalnya, kayak entah dia bisa ngasih ke benda lain atau gimana aku nggak tahu. Tapi yang jelas kalau untuk Chrome udah 2 kali ditunjukkan Lau menggunakan Chrome ini, udah beberapa kali ditunjukkan Lau menggunakan jurus ini untuk memanipulasi pedangnya dan kemudian menusuk lawannya dari dalam. Sementara kalau untuk Rirumu itu tadi ya, ini mohon maaf aja kalau misalnya salah, tapi aku lebih enak ngomong Rirumu ya daripada Arum gitu ya kan, atau Erum. Untuk sementara anggap aja yang aku omongnya itu Arum gitu ya, tapi aku ngomongnya Rirumu. Nah, ini itu efeknya itu memberikan room pada Lau pada lawannya di sini, dalam artian Kurohige ya, baru dia menghantamnya dengan jurus amputate. Di sini amputate ini apa sih, kayak menebas gitu ya. Di sini juga Kurohige nggak main-main cuy. Kurohige bisa menghancurkan room yang dibuat Lau menggunakan kekuatan gura-gura. Terus ada masalah Black Lightning dari Kurohige. Apakah itu tanda Hosoku Haki? Ini adalah tanda dari gura-gura Nomi ya. Ini simple aja sebenarnya, sederhana. Itu efek hitam-hitam petir itu apa sih yang dikeluarkan oleh Kurohige? Efek dari kekuatan gura-gura. Apakah itu merupakan kekuatan dari Hosoku Haki? Bukan, itu adalah kekuatan dari gura-gura Nomi. Apakah itu berarti Kurohige nggak punya Hosoku Haki? Nggak bisa disimpulkan kayak gitu juga ya. Kita ngebahas masalah retakannya itu. Retakan itu adalah retakan gara-gara Kurohige menggunakan jurus gura-gura. Bahkan Shirohige waktu menggunakan jurus gura-gura juga ada retakan hitam gitu ya, kayak efek Hosoku Haki. Nah, kita nggak ngebahas si Kurohige itu punya Hosoku atau enggak. Kalau kita ngebahas apakah Kurohige punya Hosoku Haki, sejauh chapter 1064 Kurohige tidak dikonfirmasi memiliki Hosoku Haki. Aku nggak bilang dia nggak punya ya. Aku nggak bilang dia nggak akan punya, tapi sejauh chapter 1064 Kurohige itu belum dikonfirmasi atau tidak dikonfirmasi memiliki Hosoku Haki. Entah nanti di chapter 1065, 66, 69, segala macam ya. Tapi kalau kita ngebahas adegan petir hitam yang dikeluarkan oleh Kurohige di chapter ini, itu adalah efek dari gura-gura Nomi. Tuh. Kalau kita mau ngebahas masalah apakah Kurohige berpotensi punya Hosoku atau enggak, itu beda pembahasannya kan dengan membahas yang efek retakan hitam ketika Kurohige mengeluarkan jurus gura-gura gitu ya. Di sini juga bahkan kekuatannya nggak main-main ya, kekuatan retakan Kurohige iyalah ya. Dari gura-guranya juga, gura-gura Nomi itu udah settingan defaultnya itu terkuat di Paramecia cuy, dikonfirmasi udah langsung di SBS ya. Nah kemudian di sini ada juga yang menarik ya, itu kan ada beberapa anak buah Lau nih di bawah laut, ya kan? Kenapa nggak dishambles aja anak buah Lau yang di bawah laut dishambles sama orang-orang yang di atas, ya kan? Kalau kita menggunakan logika dunia nyata, dalam artian nih, anggaplah ya, Lau kan bisa melakukan shambles nih selama ada di roomnya. Kalau kita menggunakan logika dunia nyata, kenapa nggak ditukar aja tuh? Kurohige ditukar sama anak buahnya ada di bawah laut, jadi langsung plek, menang gitu ya kan? Tapi sepertinya logika dunia One Piece memiliki logikanya sendiri, yaitu kemungkinan besar. Kenapa Lau tidak melakukan itu? 1. Bisa jadi Lau sudah mencobanya, tapi tidak bisa karena perbedaan hakinya yang jauh. Maksudnya yang terlalu kuat. Jadi Kurohige, termasuk si Stronger juga, termasuk si Doki juga, itu mengeluarkan haki yang luar biasa kuat sehingga tidak bisa dishambles oleh kekuatan Lau. Atau posisi antara Kurohige, Stronger, dan Doki juga anak buah Lau yang ada di bawah laut itu tidak terjangkau oleh room. Atau kekuatan shambles dari OP-OP Nomi milik Lau itu tidak bisa menukar apabila objeknya ada di atas air dengan ada di bawah air. Jadi contoh di bawah laut ada ikan, di atas ada Kurohige. Kurohige ditukar dengan ikan. Mungkin di dalam dunia One Piece, standar logika dunia One Piece, kekuatan buah iblis shambles ya dari OP-OP Nomi. Kekuatan shambles dari buah iblis OP-OP Nomi sepertinya dibatasi. Ya, sepertinya. Kalian mungkin punya pendapat sendiri, tapi yang jelas aneh gitu ya kan, kalau misalnya kita pakai logika dunia nyata nih, kenapa nggak dishambles aja gitu loh? Kenapa Kurohige itu nggak ditukar aja sama anak buah Lau yang ada di bawah laut? Ya kan? Nah kalau aku sih, pemikiranku ya ada 3 tadi gitu. Yang entah itu haki objeknya yang terlalu kuat untuk dishambles, atau memang roomnya yang nggak nyampe, ya karena memang Lau kelihatan pakai pakai awakeningnya ya, nggak pakai room gitu ya kan.
Atau mungkin memang dalam standar logika dunia One Piece, untuk shambles dari OP-OP Nomi itu dibatasi lagi. Tidak bisa melakukan shambles apabila targetnya itu ada di bawah dan di atas laut. Di sini juga kalian mungkin penasaran ya. Di sini dia berkata, si Sachi ya berkata ya, kami tumbuh di North Blue katanya kan, apa segala macam. Mungkin kalian penasaran, kok bisa si Lau, Sachi, Penguin itu ketemu sama Beppo sama Lau itu di North Blue ya? Karena emang mereka ketemu di North. Lebih tepatnya tuh Lau sehabis kematian si Rocinante itu pergi ke pulau terdekat, ketemu Beppo yang lagi dibully oleh Penguin dan Sachi. Lau kemudian ngajak Beppo dan Sachi ngajak Sachi dan Penguin berantem. Lau menang. Kemudian Beppo, Sachi, dan Penguin itu malah mengikuti Lau. Akhirnya mereka terus bersama-sama sejak itu. Ada di SBS, dikonfirmasi oleh Oda. Kemudian dia seperti yang bilang tadi juga ya, show off dari kalau di chapter kemarin kan show off-nya tim Kurohige nih. Sekarang show off-nya tim Heart Pirate cuy. Ya kan, di sini bahkan Jinbert itu bisa menahan peluru tembakan dari ini cuy. Bisa menahan peluru tembakan dari Van Augur ya. Entah ini ada penggunaan haki atau murni otot gitu ya kan. Di sini juga dihantam lagi, bahkan Kurohige ya. Kurohige pasti masuk Pak serangan ini ya. Meskipun dia Logia, karena memang kelemahan dari Yami Yami Nomi meskipun dia Logia itu adalah menyerap segala serangan dan menjadikan damage itu 2 kali lipat cuy. Jadi yang dia terima itu 2 kali lebih besar daripada yang diterima oleh Big Mom. Tapi Kurohige pasti ketawa-ketawa. Silahkan aja scaling kekuatan Kurohige sendiri ya, yang digambarkan oleh Oda ini. Di sini juga si itu bilang ya, ini kalau yang terjadi kalau kau apa sih maksudnya tuh maju asal-asalan ya, nggak siap ya kan. Jadi sepertinya dia tipe tipe si Augur ini kayaknya tipe ini sih, tipe strategis ya lah, penembak jitu gitu ya kan. Si Kurohige malah, si Van Augur menawarkan untuk mundur, tapi si Kurohige malah nggak mau. Dia masih hantam cuy. Dan di sini diperlihatkan puding ya. Ternyata puding ada di kapal yang dibawa oleh Kurohige. Augur ada, Kuzan yang nggak ada. Selain Kuzan ada lagi yang nggak ada, yaitu Koby ya. Dari segi timeline Koby itu ditangkap kapan ya? Aku juga bingung, entah itu seminggu yang lalu atau di timeline yang hari sekarang. Tapi ada 2 tokoh yang bisa kemungkinan besar ada di kapal ini tapi nggak ditunjukkan, yaitu Kuzan sama Koby. Entah Kuzan sama Koby ada di Hachinosu atau ada di kapal ini tapi nggak ditunjukin ya. Tapi yang jelas di sini ditunjukin si Charlotte Pudding gitu ya kan. Wah, itu mata tiganya bangkit enggak? Ya. Jadi Pudding itu dari awal emang udah bermata 3. Yang ditunggu bangkit itulah kekuatan sejatinya, yaitu yang menurut asumsi Big Mom itu bisa membaca ataupun menerjemahkan poneglyph. Kemudian di sini Pudding mengatakan hal yang menarik, yaitu bahwa di sini kan Kroco dari Kurohige bilang nih ya, bahwa Teach ya. Jadi kalau anak buah Teach itu ngomong Commodore ya, bahwa Commodore adalah yang terkuat. Kemudian si Pudding ngebales, Mama akan membuat kalian memakan omongan kalian sendiri apabila dia masih hidup. Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Apabila dia masih hidup, berarti paling tidak menurut pengetahuannya si Pudding, Big Mom itu mati ya. Jadi kalau misalnya setelah ini kalau ada pertanyaan, apakah Big Mom beneran mati? Ya, menurut informasi yang diasumsikan oleh Pudding, Big Mom mati sejauh chapter berjalan. Ya kan memang kalau di One Piece itu masalah karakter yang mati itu ambigu cuy. Kalau misalnya nggak bener-bener dikonfirmasi lah istilahnya kayak gitu kan. Paling tidak ini si Pudding berasumsi bahwa Big Mom sudah mati. Kan ini timelinenya udah 7 hari ya. Udah 7 hari gitu loh. Dan sepertinya kita nggak tahu kan si Pudding ini maksudnya belum tahu validasinya kapan si Pudding ini ditangkap. Karena cover story dari Germa di Whole Cake Island ataupun di Toadland itu masih ambigu. Kalau misalnya Pudding itu diculik tepat setelah kepergian Big Mom ke Wano dan dia mengetahuinya itu dari surat kabar ataupun dari info ya orang-orang di kapal yang menyebutkan bahwa Big Mom dan Kaido sudah tiada, mungkin dia mengasumsikannya dari sana, bukan karena dia memang benar-benar melihat mayat Big Mom tersebut ya. Karena di cover story itu sendiri itu kan anak-anak Big Mom belum pulang cuy. Daifuku belum ada, Smoothie belum ada ya. Kalaupun kala itu ketika si Pudding diculik itu Big Mom sudah wafat, paling tidak mereka dalam keadaan yang bisa dibilang itu berkabung gitu ya kan. Jadi kemungkinan besar si Pudding ini mengetahui info soal Big Mom ketika dia sudah diculik. Jadi dia berasumsi bahwa Big Mom
sudah mati. Terlepas dari apakah dia beneran mati atau hanya puding yang salah mengasumsikan tersebut. Tapi untuk saat ini informasinya sejauh chapter berjalan, menurut asumsi puding, Big Mom sudah mati. Di sini juga pihak Angkatan Laut itu mengetahui bentrokan antara Heart Pirates melawan Kurohige Pirates, Kurohige Pirates yang terjadi di Winter Island ya. Winter ya, bukan Winter ya. Winter deh kayaknya. Nah, di mana di sini ya Sakazuki sebagai Fleet Admiral sudah mulai terpengaruh apa sih istilahnya? Ya namanya atasan gitu ya. Selalu ada higher ups. Meskipun Fleet Admiral itu adalah jabatan tertinggi di Angkatan Laut, tapi Angkatan Laut sendiri itu masih di bawah World Government. Jadi higher ups-nya, jadi di sini si Sakazuki itu ingin melakukan aksi hanya saja terhalang oleh kepentingan politik, my friend. Jadi mesti nunggu lagi. Nunggu dalam artian apakah mereka nunggu pemenang antara Kurohige versus Law, atau mungkin mereka menunggu bantuan Serapim baru mereka sama-sama ke sana, atau apa yang mereka tunggu gitu. Yang jelas Sakazuki cukup frustasi karena nggak bisa langsung beraksi, mesti nunggu dulu gitu ya kan. Meskipun jabatannya tertinggi di Angkatan Laut, tapi masih di bawah World Government, jadi ya ada tekanan politiknya, my friend. Bonnie, Luffy, Chopper, dan Jinbe juga berubah karena kekuatan buah iblis ya. Berubah karena perbuatan iblis Bonnie, di mana Luffy jadi tua, Chopper jadi tua juga, Jinbe jadi anak-anak, kemudian Bonnie ini mungkin jadi anak-anak gitu ya. Tapi meskipun demikian di chapter ini kekuatan buah iblis dari si Bonnie itu masih belum terungkap detailnya. Tapi ada yang menarik karena di sini cuy. Di beberapa panel setelahnya itu tiba-tiba aja Bonnie kembali jadi dewasa. Apa maksudnya ke bentuknya semula? Si Luffy juga, Chopper juga. Jadi nggak kelihatan gitu ya kan, nggak kelihatan si Bonnie ini ngapa-ngapain mereka, tahu-tahu aja mereka kembali. Apakah ini pertanda bahwa kekuatan Bonnie itu cuma temporary, atau memang sebenarnya itu permanen, cuma off screen gitu loh, nggak diperlihatkan gitu ya. Atau memang ini ada waktunya, mungkin 1 menit, mungkin 30 detik gitu ya. Dan kalau temporary ya kemungkinan besar akhirnya akan hilang tuh narasi-narasi. Bagaimana kalau Bonnie mengembalikan Riley seperti semua jadi Prime ya, seperti semula jadi Prime, atau bagaimana jika Bonnie mengembalikan Shirohige Garp menjadi Prime lagi ya. Karena di sini kelihatan ya, setelah si Bonnie itu menebas pakai saber itu kan, pakai saber apa sih? Lightsaber, itu tahu-tahu Luffy langsung keluar. Mereka semua langsung kembali gitu ya kan. Tanpa ada kelihatan si Bonnie itu melakukan sesuatu pada mereka. Jadi entah ini memang efeknya permanen atau sebenarnya ada yang dilakukan Bonnie tapi nggak ditunjukkan oleh Oda di chapter ini. Tapi yang jelas memang kekuatan ini masih belum terungkap detailnya, bahkan namanya pun masih misteri, my friend. Kemudian juga terungkap nih alasan Kuma patuh pada World Government itu karena dia dikenai sanksi hukuman mati cuy. Dan Vegampang lah yang memberikan kesempatan kedua bagi Kuma. Nah, menurut ucapan Jinbe nih ya, jadi Jinbe ini kan taunya dari luar ya, berhubung dia si Chibukai, dia juga mantan si Chibukai, jadi dia tahu. Jadi dia taunya tuh bahwa si Kuma itu sebagai raja yang tiran, raja lalim gitu ya kan. Kemudian dia itu istilahnya itu dikudeta lah orang-orangnya, kemudian memilih untuk hidup sebagai bajak laut. Habis itu ditangkap oleh Angkatan Laut gitu ya kan. Kemudian hubungannya dengan revolusioner terungkap dan si Kuma dijatuhi hukuman mati. Dan di sini informasi yang menarik ya, yaitu bahwa Kuma itu sebenarnya udah bergabung di revolusi, bahkan maksudnya identitas Kuma sebagai pasukan revolusi itu sudah terungkap bahkan ketika dia sebelum menjadi si Chibukai. Nah, dia menjadi si Chibukai karena si Kuma tadi, karena si Vegapunk tadi yang memberikan kesempatan kedua lah istilahnya ya, dengan cara menjadi si Chibukai dan bersedia untuk menjadi spesimen untuk body modification dan cloning gitu ya. Di sini juga Bonnie menyebutkan ya bahwa dia menyangkal ya itu bukan menyangkap, tipe teman-teman ya, bahwa ayahnya itu bukanlah seorang raja yang kejam, dan dia yakin bahwa pihak World Government memaksa Kuma entah dengan cara apa ya supaya dia mau jadi kelinci percobaan. Nah, ini jadi masih misteri lagi. Kemarin aku sendiri sih pribadi memikirkannya itu si Bonnie ya, gara-gara Bonnie ini, tapi ternyata nggak ada hubungannya sepertinya dengan Bonnie ya. Ini aku masih penasaran kenapa gitu ya. Dia mau ngikut aja gitu ya. Masa semata-mata karena dia takut hukuman mati gitu ya kan untuk si Kuma gitu ya. Di sini juga terungkap bahwa Bonnie itu merupakan bagian dari ras spesial. Akhirnya nambah lagi satu ras gitu ya kan. Apakah ras spesial ini adalah ras yang merupakan salah satu dari 3 ras yang gak ada di Whole Cake di Totland? Akhirnya
Kan di Totland ada 3 ras ya yang belum bisa ada dengan Big Mom, yaitu raksasa dari Elbaf, habis itu Lunarian. Apakah ras dari Kuma ini itu merupakan salah satu ras yang tidak ada di Totland, di teritori Big Mom? Tapi yang jelas kita nggak tahu rasnya apa gitu ya. Ras beruang mungkin. Karena waktu kelihatan di chapter sebelumnya itu dia kayak human banget ya. Maksudnya dalam artian dari segi feature ya paling tubuhnya aja besar, dimana di One Piece kalau untuk masalah tubuh besar mah bermacam-macam. Shirohige aja tubuhnya gede padahal manusia, Big Mom juga tubuhnya gede padahal manusia biasa kan gitu loh, tanpa ada embel-embel ras spesial. Nah apakah Kuma ini memang ada ras spesialnya itu apa gitu loh ya. Di sini kemudian kelompok Tobi Jerami tiba di bagian penelitian laboratorium Vegapunk. Mereka juga sempat ganti-ganti baju gitu ya dan lain sebagainya macam kan. Di sini juga ada penyebutan masalah Pyrobloin. Mana nih? Ya, Pyrobloin dimana kalian pasti masih ingat dengan penyebutan Pyrobloin ini ya. Pyrobloin ini pernah disebutkan waktu dalam kisah Skypiea. Kalian pasti masih ingat ya karena nggak ada yang skip dong Skypiea dong ya kan. Dimana di sini tuh dia salah satu material atau zat atau apa gitu ya kan, aku kurang paham istilahnya apa. Dimana Pyrobloin ini bisa membuat pulau langit cuy gitu loh. Jadi awan laut, awan tanah yang ada di Skypiea itu tercipta dari zat yang bernama Pyrobloin ini. Kurang lebih seperti itulah ya. Untuk penjelasan sainsnya di dalam One Piece aku juga sendiri agak bingung, tapi memang kalau untuk Pyrobloin itu sendiri udah disebutin di sana. Terus itu dari beberapa yang ikut masuk, Zoro sama Brook tinggal ya. Zoro sama Brook itu tinggal nggak masuk ya. Jadi mereka menjaga kapal dengan alasan si Lilith itu nggak bisa dipercaya katanya Zoro. Kemudian yang menarik, semua ya. Yaitu di sini ada pembicaraan antara Shaka dengan Monkey D. Dragon bosku. Ya. Nggak tanggung-tanggung omongannya itu gini. Permasalahan menjadi seorang jenius adalah kau bisa melihat masa depanmu katanya. Dalam artian kiasan ya, bukan berarti benar-benar melihat masa depan kayak Madame Charlie mungkin gitu ya kan, ataupun seperti Katakuri dan Luffy mungkin ya, maksudnya kiasan gitu ya. Jadi dia bisa melakukan perkiraan gitu yang seolah-olah bisa melihat masa depan dari prediksi. Kayak Silau kan tahu masa depannya cuy. Kalau misalnya dia hendak ketemu OP-OP, dia masa hidupnya tinggal berapa tahun lagi gitu ya kan. Terus di sini si Shaka bilang, "Kurasa," katanya, "aku akan segera mati," katanya. Terus orang yang di seberang telepon ngomong, "Jangan bercanda untuk masalah itu. Aku hanya ingin kau tahu, Dragon." Nah, itu ya. Ini kok kata-katanya ini ya. Nggak heran kalau kemarin ada sempet aku waktu live di TikTok banyak yang ada beberapa yang nanya, "Benar nggak sih kalau Vegapunk ibunya Luffy?" Buset dah ya. Mungkin dari omongannya ini kali ya. Dari omongannya ini mereka makin yakin gitu ya kan. Untuk masalah itu tentu aja kita nggak tahu di chapter 1064 ini teman-teman. Potensinya banyak ya, bagaimana si Shaka ataupun Vegapunk itu bisa mengenal si Dragon. Ada beberapa kemungkinan yang aku tawarkan, kalian bisa tambahkan ya. Yang pertama yaitu bahwa Vegapunk itu adalah pasukan revolusi, itu yang pertama. Jadi dari situ dia mengenal Dragon, dan dia sedang bertugas lah ya, mengemban misinya sebagai pasukan revolusi. Di bawah embel-embel bekerja sebagai ilmuwan di bawah pengawasan World Government. 2. Vegapunk bukan di pasukan revolusi, tapi dia di pasukan netral, dalam artian dia menggunakan resource dari World Government yang punya resource banyak, dalam artian duitnya banyak. Jadi Vegapunk bisa melakukan apapun yang sudah dia impi-impikan, tapi dia tidak menaruh kesetiaan terhadap World Government. Dia mungkin mengetahui apa yang terjadi di dalam World Government gitu ya kan, yang masalah busuk-busuknya, masalah Tenryubito-nya, dan mungkin bersimpati dengan pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Revolusi Dragon. Jadi secara diam-diam mungkin si Vegapunk pernah mengontak Dragon. Atau
Mungkin kan si Vegapunk ini dulu ditangkap cuy. Si Vegapunk ini dulu sama beberapa temannya, salah satunya adalah Vince Smoke Judge. Itu bisa dibilang melupakan apa ya? Pernah melakukan penelitian ilegal gitu sampai akhirnya ditangkap baru kemudian si Vegapunk itu memilih untuk bekerja di World Government. Jadi kemungkinan besar mereka pernah si Vegapunk pernah mengenal Dragon waktu sebelum masa ini. Atau 4, mungkin aja ini cuma sekedar pertama kali mereka bertemu. Pertama kali mereka bertemu dalam artian kan si Kuma datang nih. Kuma kan yang waktu dia di Marijoa diselamatin oleh beberapa komandan pasukan revolusi ya yang datang sana, dibawa ke Momori Island ataupun Kamabaka Kingdom. Nah mungkin aja si Kuma itu punya kontaknya cuy, punya kontak Vegapunk, disuruh nih, ini adalah kontaknya Vegapunk, telepon lah gitu ya kan. Jadi akhirnya ini adalah murni hubungan mereka yang murni komunikasi yang pertama. Kalian mungkin punya pemikiran yang sama dengan aku di antara keempat tadi, atau mungkin kalian bisa tambahkan sendiri. Kalau aku sih kalau untuk masalah Vegapunk ibunya Luffy ya, itu aku nggak tahu. Menurutku kemungkinannya kecil banget, tapi aku nggak pernah menolak ya, dalam artian kalau itu memang yang dikasihkan Oda silahkan ya. Tapi kalau aku nggak sempat kepikiran, kalau aku nggak sempat kepikiran kalau Vegapunk ini adalah ibunya Luffy. Kalau aku ya, kalian yang sempat kepikiran ya itu, dan kemungkinan misalnya nih kejadiannya bener, wah berarti kan GG gitu ya kan. Kalian bisa menebak-nebak ya, kalian bisa menebak-nebak alur cerita yang dibuat oleh Eiichiro Oda. Tapi jelas untuk masalah Vegapunk dan Dragon tentu saja sampai sejauh ini tuh masih bebas untuk menebak-nebak, jadi belum ada validasinya. Kita tunggu aja apakah akan terungkap di beberapa chapter selanjutnya. Jadi segitu aja teman-teman, terima kasih udah nggak di ini ya. Terima kasih udah nemenin sampai sejauh ini, kayaknya lama banget sih untuk malam ini teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang punya masukan-masukan, silahkan aja, ataupun komentar-komentar terhadap chapter ini ya. Punya gagasan-gagasan, punya teori-teori seputar chapter ini, silahkan aja tulis di kolom komentar. Makasih, see you on the next video. Dadah.